Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Hari ini saya pengen melakukan trade review berdasarkan trade yang saya ambil minggu lalu, tepatnya di tanggal 3 Desember kayaknya. Ada yang tanggal 3, ada yang tanggal 5. Nah, kalau teman-teman ngikutin story-nya Jaripedia, kalau teman-teman ngikutin story saya di @dny_indrawan. Nah, teman-teman bisa mendapatkan akses gratis. Lihat aja story saja, pantengin aja story saya. Di sana akan saya share trading plan yang oke-oke punya, yang akan saya ambil juga tentunya. Kemarin tanggal 3 saya punya trading plan di CAD/CAF, di Euro GBP, sorry salah pencet. Ada di GBP CAF, di yang warnanya ini ya. CAD/CAF, Euro GBP dan GBP CAF. Tradingnya ini sudah close teman-teman. Nah, kita akan belajar dari transaksi masa lalu, di mana kita bisa belajar lagi dengan harapan jika kita ketemu area-area yang seperti ini lagi, kita bisa mengulangnya. Kebetulan di GBP/CAF dan Euro GBP transaksi ini TP3, tapi sayangnya saya tidak TP3 karena apa? Nanti saya jelaskan. Oke, kita meluncur ke GBP/CHF yang paling bawah ini ya. Kita tutup dulu supaya lebih luas. Nah, alasan mengapa saya jual, oke, saya belum jelasin ya. Ini deh, sebentar saya mundur sebentar. Pada saat saya melihat chart seperti ini, teman-teman, pada saat saya melihat chart seperti ini, saya tahu bahwa momentum harga ini adalah down atau turun. Kita bisa lihat dari sini ada lower low, higher low, kemudian dia harga membentuk lower low lagi. Nah, dari sini saya menyimpulkan momentumnya down. Saya mau sell. Tentu saja bukan sell now. Saat seperti ini saya lihat bukan sell now, tetapi saya mau nunggu harga ke area unfilled order ini. Kalau teman-teman aliran supply and demand, teman-teman bilangnya ini drop, base, drop. Saya mau jual di area base ini dengan harapan harga masuk kemudian dengan ekspektasi seperti ini. Saat saya melihat chart seperti ini, saya akan memasang sell limit di area ini dengan ekspektasi harga masuk dan continue down, membentuk higher low dan lower low baru seperti itu. Dan saat semua sudah terjadi, teman-teman bisa melihat ini adalah hasilnya. Teman-teman bisa lihat ini adalah entry saya, SL saya di sini. Kemudian TP1, TP2 dan TP3. Hasilnya cukup oke teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini sudah TP3 lebih. Bahkan mungkin kalau teman-teman ikutin bisa TP4 nih ya. Karena di sini profit zone-nya open. Teman-teman bisa lihat di sini ada candle Marubozu yang besar. Saya sudah tandain ini. Ada candle Marubozu. Di sini kosong candlenya. Jadi sebagai profit zone sangat oke. Terbukti dia masuk ke sini. Kemudian mungkin mungkin teman-teman ada yang ngikutin, selamat. Jadi selamat buat teman-teman yang udah ambil sampai TP3. Tetapi sayangnya di transaksi ini saya nggak sampai TP3. Mengapa? Saya jelas ini. Nah, sesuai rule saya biasanya kalau saya sudah menempuh perjalanan sampai TP1 harganya nih. Ini belum TP ya, ini spread nih, spreadnya kena spread. Jadi di tanggal 4 Desember ini jam 5 pagi, jam 4 pagi. Jadi pasti kena spread. Nah, saya TP-nya barusan di sini, di candle ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada rally base drop di sini. Akhirnya saya geser lah SL saya ke sini. Dan sayang sekali, teman-teman kalau lihat ya 60 menit kelihatan, kalau 55 nggak oke. Nah, saya melihat ada rally base drop di sini. Akhirnya saya geser SL-nya ke sini, sekitaran sini. 5 pips plus spread sekitaran high candle ini, teman-teman bisa lihat. High-nya di 1.20297. Nah, sayangnya harga KIS SL saya duluan barusan lalu kemudian drop. Akhirnya saya di transaksi ini hanya mendapatkan transaksi TP1 saja. Kemudian kita ke contoh kasus yang kedua ya. Kita ke contoh kasus yang kedua. Buat teman-teman yang masih baru, oke, nggak masalah, silakan diikutin aja. Jadi gambarannya channel ini saya akan mendemonstrasikan strategi saya. Kebetulan strategi saya yang saya gunakan adalah strategi menggunakan supply and demand atau unfilled order dikombinasikan dengan classic technical analysis berupa lower low, higher low, higher high dan sebagainya. Dan kemudian saya akan scoring ini, scoring areanya.
Seperti itu buat teman-teman yang baru join channel ini ya, supaya kita nyambung nih. Kemudian di transaksi saya yang kedua, sama alasannya, saya melihat ada area unfilled order di sini. Ada dua area, ada yang skornya 7, ada yang skornya 8. Saya nggak ambil di skornya 7 ke bawah, saya akan makan hanya di skor yang 8 ke atas. 8,5, 9, 9,5, 10 akan saya ambil semuanya. Oke. Nah, kemudian saya lihat di sini juga ada higher high. Di sini higher high, kemudian lower high. Kemudian harga menyusul lagi membentuk higher high. Lebih tinggi lagi daripada higher high sebelumnya. Akhirnya saya memutuskan untuk buy di sepanjang kaki yang kanan ini. Di sepanjang ini, teman-teman bisa melihat ini di sepanjang ini. Saya mencari, kemarin saya melihat ada, sebenarnya ada beberapa area, teman-teman bisa melihat di sini ada di sini kita melihat bersama ada drop base rally, ada rally base rally, rally base rally, kemudian di break, diambil dijemput harganya, kemudian rally lagi, dia bikin rally base rally lagi dan kemudian saya ambil transaksinya di sini. Di sini skornya 8 saya ambil, skornya 7 tidak saya ambil. Atau biasanya yang skornya 7 ke atas, 7 sampai 8, 7,5, 7 akan saya melakukan confirmation entry sebelum saya entry beneran. Kalau skornya 8 ke atas, saya akan langsung pasang pending order tanpa menunggu confirmation entry. Nah, teman-teman bisa lihat di sini harga touch di area yang saya lingkarin warna kuning ini. Kemudian harga rally ke atas menuju 1/2, hampir 1/3, tapi harga gagal menembus ini. Menembus high yang ini. Teman-teman bisa melihat bersama, akhirnya saya menggeser SL seperti biasa. Setelah sentuh TP1 saya akan geser SL 5 pips plus spread kalau posisi sell. Di sini posisinya buy, saya hanya tambahkan 5 pips. Jadi teman-teman bisa lihat saya hanya TP 1/2 kemudian SL. Itu ada plus minusnya sih teman-teman. Ada plus minusnya. Teman-teman kalau kebetulan di rule saya yang seperti ini, kebetulan di dua transaksi ini kebetulan SL duluan sebelum dia TP jauh. Oke. Kemudian kita meluncur lagi ke CAD CHF. Kita meluncur ke CAD CHF. Teman-teman bisa lihat saya monitoring suara saya aman, semua video aman. Oke, kita lanjut. Di sini saya melihat ada rally base drop. Kalau teman-teman masih asing dengan rally base drop, drop base drop atau supply and demand lainnya, zona-zona yang lain, nggak apa-apa. Dinikmatin aja. Nanti semoga keseluruhan strategi saya akan saya buatkan di video ini, teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya, gitu ya. Saya melihat ada rally base drop. Di sini saya lihatnya di area 55 menit. Jelas sekali ada rally base, basingnya cuma satu ini, kemudian drop. Sama alasannya, dia membentuk harga membentuk lower low, higher low, kemudian dia membreak lagi, lower low lagi. Yang akan saya sell adalah sepanjang kaki yang kanan ini. Di sini saya nggak melihat ada area yang oke. Ini mungkin oke, drop base drop, tapi kurang oke. Basingnya banyak banget dan secara scoring pasti lebih rendah daripada area yang ini. Area ini memiliki skor 8,5. Saya mau hanya entry di area yang 8 ke atas. 7, 7,5 atau 8 saya mau confirmation entry. Apa itu confirmation entry akan saya bahas lain waktu, teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe. Yes. Nah, saya sell di sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat saya sell di area ini. SL saya di sini TP1, TP2 dan TP3-nya ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat harga masuk hampir SL kalau di chart bit. Tapi kalau di chart AX, teman-teman pasti sudah SL, dan kebetulan saya SL duluan di sini. Teman bisa lihat harga masuk, dan ini candle ini yang hit SL, bikin hit SL ini di jam 4 pagi. Ya terang aja kalau jam 4 pagi spreadnya melebar, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mungkin mepet-mepet kayak gini, harga mepet-mepet kayak gini tapi di siang atau malam, tentu aja enggak terlalu melebar. Karena harga di setiap jam, ya mungkin jam 3, jam 4 spreadnya melebar, jadi wajar aja kalau teman-teman yang ngikutin plan ini yang saya share ini SL juga. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Ini nggak akan merubah cara kita trading karena kita SL di 1 atau 2 transaksi. Kita perlu data yang banyak sebelum kita merubah rule trading kita. Jadi kita hanya percaya dengan data diri kita
data yang sudah kita kumpulin sendiri. Jadi jangan percaya dengan data temennya, data orang lain, katanya si A, katanya master si A, katanya master B, A, B, C, D, E sampai Z. Jangan percaya sebelum teman-teman membuktikan sendiri dengan data yang teman-teman kumpulin sendiri. Jadi SL ini kita SL dengan damai dan kita biasa-biasa aja, nggak merubah cara trading kita, nggak merubah rule kita langsung. Kita butuh melihat banyak transaksi sebelum kita merubah rule trading. Ngobrolnya kok muter-muter, nggak apa-apa ya, diulang-ulang supaya teman-teman paham. Oke, dari 3 transaksi ini kita akan journaling bareng-bareng. Nanti akan saya journaling, bukan bareng-bareng. Teman-teman bisa tulis di jurnalnya masing-masing, silakan di capture. Atau teman-teman buka trading view-nya atau MT4-nya, silakan di capture kemudian dimasukkan ke dalam seperti ini, ke dalam PowerPoint. Jadi teman-teman bisa belajar. Biasanya kalau saya lagi nganggur hari Sabtu atau hari Minggu, saya akan pantengin ini PowerPoint-nya, slideshow-nya. Saya akan belajar melihat area-area mana yang bekerja dengan baik, area-area mana yang gagal. Jadi saya nggak mau melihat area-area yang gagal, saya buang aja area-area yang gagal, saya masukkan ke dalam satu folder yang profit. Saya mau melihat area-area mana yang work, mana yang enggak. Yang work di kemudian hari akan saya ambil lagi. Jadi kita akan tajam di sana, akan terbantu dari latihan-latihan seperti ini. Oke, kalau begitu semoga video dan pesan-pesan dari video ini bermanfaat. Semoga teman-teman menjadi trader yang makin oke lagi dan top. Kita akan profit bersama. Semoga ya kita semua terhindar dari MC dan kendala-kendala lainnya. Oke, kita akan jumpa lagi lain waktu. Saya Dani Indra pertama undur diri. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ciao.